Oke, sekarang tanggal 4 September tahun 2021 akan melakukan cek pertama terhadap tanaman terong dan cabai. Jadi tanaman terong dan cabai ini ditanam secara irigasi kapiler menggunakan pipa, sehingga memudahkan kita untuk melakukan sistem pengairan. Jadi tidak beri pupuk, hanya air saja. Dan ini hasilnya. Jadi begini kurang lebih. Ini perbedaannya tampak jelas. Bagian tanaman terong yang terkena matahari lebih banyak atau secara langsung, daunnya lebih lebar dan lebih banyak daripada tanaman terong yang sedikit tertutup dibanding terong yang di depannya. Dan daunnya juga lebih kecil dan lebih sedikit, sementara ini lebih tebal dan lebih banyak. Perbedaan pertama. Lalu yang kedua, tanaman cabai. Artinya tanaman cabainya terserang penyakit, virus atau bakteri. Bakal ditengok lebih lanjut. Dan tadi pagi sudah disemprot menggunakan insektisida menggunakan Furacron dengan takaran 5 mili per 2 liternya. Begini kurang lebih. Dan ini uji coba terhadap penggunaan pupuk organik ya, itu berupa cangkang telur. Dan ternyata setelah ditanya ke teman-teman di grup, salah caranya. Penggunaan yang benar itu cangkang telurnya mungkin ditumbuk agar lebih halus lagi. Oke, baik, sekarang melihat mungkin sudah mulai tumbuh beberapa gulma, jadi sekalian dibersihin aja. Pembersihan gulma ini bertujuan agar tidak terjadi persaingan unsur hara antara tanaman kita dengan gulma-gulma di sekitarnya. Jadi penyerapan unsur hara itu fokus hanya pada tanaman kita saja. Oke, mari kita bersihkan. Halo, ini Belly, my friend. Woi, ya ini umur tanamannya sekitar 1 bulan. Jadi ketika dibeli berupa bibit, umurnya sekitar 2 minggu lalu dibawa ke sini dengan menggunakan mobil. Di sekitar mungkin sekitar 8 atau 9 jam di perjalanan. Jadi ketika sudah sampai di sini, tanaman sudah cukup layu, jadi langsung ditanam. Ketika malam hari juga sekitar jam 10 jam 11 malam langsung ditanam. Dan syukur alhamdulillah supaya tanamannya masih dapat hidup sampai sekarang. Mungkin hanya cabenya saja ya yang kurang bagus. Ini juga sepertinya kena penyakit seperti yang di depan sini. Dan mungkin bagi cabai yang terkena penyakit keriting, itu sebenarnya tidak ada cara untuk mengatasinya. Jadi cara yang paling efektif ialah cabai itu dicabut lalu dibakar agar tidak menular ke tanaman-tanaman cabai. Jadi tidak hanya dicabut tetapi juga tidak dibakar agar
inang virus pada tanaman cabai yang terkena penyakit keriting itu juga ikut mati sama sel atau jaringan pada tanaman tersebut. Jadi hampir tidak ada cara untuk mengatasinya. Sementara untuk tanaman-tanaman yang terkena penyakit jamur atau terserang hama, itu masih bisa diatasi dengan menggunakan fungisida atau menggunakan insektisida. Sementara untuk virus mungkin sedikit agak susah untuk mengatasinya. Jadi ya cara terbaiknya itu dicabut mungkin ya. Oke, kita seperti ini. Apa tanamannya tuh kisut-kisut, tidak bagus. Tidak alai. Ini hidup kayak bentuknya seperti bayam merah. Kita bersihkan supaya gulmanya ntar tidak menumpuk. Cabut sampai ke akar-akarnya. Nah, ini agak layu cabenya. Nah, ini sedikit perbedaan tadi antara tanaman yang terkena kayu matahari lebih banyak ketimbang ini. Padahal jaraknya tidak begitu jauh, mungkin sekitar ya 3-4 jengkalan. Tapi mungkin beda intensitas cahaya yang didapat mungkin ya. Tapi kalau kita ukur dari pH tanahnya, coba mari kita ukur. Assalamualaikum. Oke, ini alat pengukur pH tanah. Juga bisa untuk ngecek cahaya yang didapat. Oke, kita ambil satu sampel ini. Oke, kita cocokkan saja. Begini. Terus tunggu sampai stabil. pH-nya di antara 8 sama 5. Oke, mungkin begitu laporan untuk hari ini. Mungkin sekitar besok atau 2 hari lagi lusa akan dibuat video tambahan. Oh ya, untuk pupuk sendiri, awalnya sebelum dilakukan penanaman, setiap polybag diisi tanah yang diberi pupuk kohe kambing. Jadi perbandingannya itu sekitar 3:1 atau 4:1. Satunya itu untuk kohe kambingnya dan sisanya adalah tanah dan sekam. Setelah itu polybag disiram dengan menggunakan cairan IM4 yang telah diberi molase dan selama 1 hingga 2 bulan. Setelah 1-2 bulan baru ditanami tanaman seperti ini. Lalu setelah minggu pertama, tanaman diberi pupuk, yaitu berupa pupuk NPK untuk dosisnya sendiri. Polybagnya. Ntar penambahan dosis itu sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Ini ada strawberry juga yang dicoba ditanam di sini. Apakah hidup atau tidak? Tapi sepertinya terkena serangan bakteri juga. Tapi syukurnya di sini tidak ada kutu daun. Kutu yang putih-putih yang sering ada di daun, biasanya itu penyakit pertama tomat atau terong yang sering ada di terong. Ini mungkin karena tadi pagi sudah disemprot dengan menggunakan Prokron,
Jadi udah berkurang lah.